Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas buka HP ada sebuah notif dan di dalamnya itu sebuah komentar di video YouTube beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu ya. Nanti videonya saya cantumkan, link videonya saya cantumkan di deskripsi ya. Kurang lebih pertanyaannya atau komentarnya kayak gini. Maaf ya kalau gak persis. Beliau itu bertanya, abang, dia itu bertanya tentang standar atau batasan ya, bukan standar, batasan kefasihan secara syar'i dalam membaca Al-Quran dan manakah dalilnya. Maaf penampilannya, bangun tidur bukan apa namanya ya, bukan menyepelekan, tapi biar cepat aja. Biar cepat aja karena ke WC-nya agak jauh lumayan. Bagaimana sejauh mana, sampai di mana batasan kefasihan secara syar'i. Kalau kita melihat bahasa syar'i ya, berarti seolah-olah itu menjurus kepada hukum ya, secara akal adat. Tapi ya udah, saya akan jawab batasan pas sehat dan apa dalilnya. Jadi dalam membaca Al-Quran itu mungkin si mamang ini mungkin beliau gak tahu dan pengen tahu, mungkin juga sudah tahu tapi ingin ingin mengetes ataupun menyamakan. Ya udah, saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya pelajari dan saya ketahui. Kalaupun jawaban saya salah, mohon dikoreksi ya, supaya menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Kita sama-sama belajar saja. Baiklah, membaca Al-Quran itu harus pas sehat ya, istilahnya harus fasih. Makanya ada istilah tahsin. Nah, fasih itu bukan hanya enak didengar, tapi biasanya yang fasih itu enak didengar. Karena enak didengar itu ya tergantung suaranya. Kalau suaranya enak, maka bisa enak juga walaupun tidak fasih. Tapi kalau suaranya pales walaupun fasih, ya kurang enak juga didengar. Dan batasan fasih itu kita mengacu kepada kawaid ya, atau kaul para ulama, bahwa yang dimaksud fasih itu kita membaca Quran itu harus tartil ya. Kita harus tartil sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Sebenarnya firman Allah itu bagian para mujtahid ya, tapi gak apa-apa, saya akan menyebutkannya bahwa membaca Al-Quran itu harus tartil berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, bahwa membaca Quran itu harus tartil. Tartil yang dimaksud di sini bukan tartil dalam marotib qiraah. Dalam marotib qiraah di dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid itu ada 4. Ada tahqiq, ada tartil, ada hadar, ada tadwir ya, ada 4. Mungkin juga udah pernah dibahas. Nah, bukan tartil yang itu, tapi yang dimaksud tartil di sini sebagaimana dalam matan Al-Jazariyah disebutkan, di sana ada qawaid, ada qawal ya, qail, yang mana qailnya itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menyatakan bahwa at-tartilu huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi, bahwa tartil itu
kita memberikan tajwid kepada huruf, membaguskan huruf, tajwidul hurufi, membaguskan huruf, wa ma'rifatul wukufi, dan mengetahui waqaf. Ini yang diminta penjelasan bahasa Sunda apa Indo sih? Bahasa Sunda atau Indonesia? Ya udah terlanjur bahasa Indonesia aja. Terlanjur, nanti kita versi Sundanya jikalau ada yang tidak mengerti bahasa Indonya kita bisa translate, kita bisa bikin lagi yang versi Sundanya. Tapi insya Allah sih rata-rata bahasa Indo itu tahu ya. Ya udah kita lanjutkan. Bahwa tartil itu kita harus membaguskan huruf, harus memberikan tajwid kepada huruf. Maksudnya setiap huruf yang kita baca, setiap kalimat yang kita baca itu harus memakai tajwid. Apa itu tajwid? Jadi pahami dulu bahwa poin dari tartil itu ada dua. Yang pertama tajwidul hurufi, yang kedua ma'rifatul wukuf. Pada poin yang pertama tajwidul hurufi, kita harus membaguskan atau memberikan tajwid pada huruf. Maka kita harus tahu dulu apa itu tajwid. Tajwid itu memberikan ya. Tajwid itu isinya banyak ya. Ulama meringkasnya dalam 4 ya. Kita coba aja. Arkanut tajwid arbaatun, 4 ya. Tajwid itu kita harus memfokuskan pada 4. Yang pertama, agak susah juga memakai bahasa Indonesia ya karena tidak terbiasa, tapi kita coba aja dulu. Yang pertama, ma'rifatu makharijil huruf, bahwa tajwid itu kita harus memperhatikan atau kita mengetahui makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Yang kedua, ma'rifatu sifatiha, kita harus mengetahui sifatul huruf. Yang ketiga, ma'rifatu harus mengetahui hukum-hukum. Dan yang terakhir kita harus mengetahui lupa lagi. Saya pernah bikin videonya tapi untuk sekarang ini lupa ya, yang dua lupa. Yang jelas kita harus mengetahui makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul maddi wal qasri, dan yang terakhir ahkamul waqfi wal ibtida, seperti itu. Nah, itu tajwid sebagaimana dijelaskan dalam Nazm Al-Jazariyah, wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawidil qur'ana asimu. Di sana dikatakan bahwa memakai tajwid itu hukumnya wajib. Memakai tajwid pada bacaan Al-Qur'an hukumnya wajib, dan yang tidak memakai tajwid maka itu dia berdosa ya. Dia berdosa. Ada siapa? Nah, makanya dikarenakan memakai tajwid itu wajib, ada di bait awal Jazariyah, makharijal hurufi wasifati liyantiku bi absahil lughati. Agar mendapat gelar fasihat kita harus mengetahui makharijul huruf dan sifatul huruf. Ketika kita mengucapkan huruf, makhrajnya dari mana, sifatnya juga apa gitu. Jadi batasan fasihat gitu menurut pengetahuan saya yang bereferensikan matan Al-Jazariyah, bahwa kita itu harus mengetahui makharijul huruf dan sifatul huruf. Seperti huruf ba contohnya. Ba keluarnya dari syafatain ya, dari mimbaini syafatain, dari antara dua bibir. Kedua bibir harus gerak. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui keluarnya dari dua bibir, maka kita juga harus mengetahui, nah ini bibirnya, ba. Kita juga harus mengetahui sifat ya. Kita juga harus mengetahui sifat, yang mana sifat dari ba itu ada 6. Kalau dalam kitab Al-Qaulus Sadid ya kalau salah, kita cek lagi nanti. Dalam Al-Qaulus Sadid itu ada yang namanya laqab ya, ada yang namanya laqab. Makanya disebutkan al-bau harfun
safawiyun li khurujihi min baini safatain walahu situ sifatin wa hiya al jahru wasyidatu wal istifalu wal infitahu wal idlaqu wal qalqalatu. Itu sifatnya yang 6. Nah, batasan fasihat itu kita harus mengetahui plus mempraktekkan yang tadi keluarnya dari mana, terus sifatnya apa saja. Nah, itu harus masuk semua. Nah, kalau secara teori itu udah masuk semua, maka itu bisa disebut dengan fasihat. Makhrijal hurufi wasifati liyantiku bi'ab sohil lugati. Itu batasan fasihat ya. Itu namanya batasan fasihat. Walaupun belum masuk kepada tartil yang poin 2 ya. Tartil yang poin 2 itu wa ma'rifatul wuqufi, kita harus mengetahui waqaf yang mana. Waqaf ini terbagi menjadi beberapa versi, bilangannya juga bermacam-macam. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 8, ada juga yang bilang 11, 13 sampai 21, tergantung dalam kitab apa kita preferensi. Kalau dalam matan Al-Jazariyah, waqaf itu ada 3 ya. Waba data jadi kalil hurufi labud dami ma'rifatil wukufi wal ibtida'i wa hiya tuksamu idzan salasatan tamun wakafin wa hasan. Ada 3. Kalau dalam kitab Manarul Huda ada 8 ya, ada 8. Ya udah, mungkin segitu dulu ya untuk jawabannya. Yang pertama, batasan fasihat itu standarnya kita harus mengetahui dan mempraktekkan makhraj dan sifatul huruf. Dalilnya liantiku apa namanya, makhrijal hurufi wasifati, apa bait sebelumnya, idz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makhrijal hurufi wasifati liantiku bi absahil lughati. Untuk mendapatkan fasihat kita harus mengetahui dan juga mempraktekkan makhrijul huruf dan sifatul huruf kepada huruf. Sebagaimana tartil versi Sayyidina Ali poin pertama, tajwidul hurufi, membaguskan huruf, dan dalam tajwid itu harus mengetahui makhrijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul madi wal qasri, dan terakhir ahkamul waqfi wal ibtida. Kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Udah cukup. Masih bangun tidur ya. Ya, Sob.